Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Ber Matarigan. Selamat datang teman-teman untuk kalian semuanya yang menonton video aku kali ini. Jadi teman-teman, sekarang aku lagi berada di Brastagi dan di perjalanan mau menuju ke arah Medan. Jadi untuk kalian semuanya, kalian ikuti video aku kali ini karena aku akan membuatkan bagaimanakah sekarang kondisi jalan lalu lintas Medan Brastagi di hari Kamis teman-teman, di hari Kamis tentunya, dan di jam 9 pagi, jam 9 lewat 23, dan di tanggal 4 April tahun 2024 di hari Kamis. Ini aku lagi di Tahura ya teman-teman. Jadi mulai dari Tahura tadi sudah ada pelebaran jalan, ini bisa kita lihat. Jadi jalan lintas Medan Kamanjahe ataupun Medan Brastagi sudah dilakukan pelebaran jalan, dan tentunya video ini nanti akan aku buat sampai Medan tanpa skip dan tanpa edit. Bagaimana nanti aku membuat video ini, seperti itulah akan aku upload ke YouTube ini teman-teman. Maka dari itu kalian ikuti dari awal sampai selesai. Nah, dan di pajak buah ini teman-teman, ini namanya pajak buah ataupun pasar buah Tahura. Ini dia sebelah kanan. Udah lebar juga teman-teman, udah dilakukan pengaspalan ini dia, tapi belum selesai semua ya. Jadi nanti mungkin kalau sudah selesai, sudah enak kita rasa nanti melewati jalan Medan Kamanjahe ataupun Medan Brastagi teman-teman, dan sudah lebih luas tentunya, lebih lebar ke kiri dan ke kanan. Mana tahu kalian ada yang merindukan bagaimanakah jalan Medan Brastagi gitu kan. Kalian boleh menonton video ini karena ini sekalian juga kita sambil cerita-cerita, biar aku pun juga tidak terlalu suntuk di perjalanan ya kan. Dan cuaca hari ini sangat bagus teman-teman. Dapat kita lihat di sini. Cuacanya bagus. Tidak mendung dan juga tidak terlalu panas. Ini dia. Dan kondisi lalu lintas saat ini ya seperti ini teman-teman. Sepi karena memang ini di bulan puasa, dan ditambah lagi juga ini di hari biasa gitu, di hari Kamis. Mungkin nanti kalau sudah kembali normal melewati bulan Ramadan ataupun bulan puasa, jalan lalu lintas Medan Brastagi ini kembali normal lagi. Apalagi di hari Sabtu dan Minggu pasti lebih ramai lagi yang lewat-lewat ataupun orang-orang yang melalui jalan ini. Apalagi di hari Sabtu dan Minggu gitu kan, orang jalan-jalan yang dari Medan ke Brastagi atau ke daerah Danau Toba pasti melewati jalan ini seperti itu. Jadi karena memang bulan puasa ya. Dan ini paretnya juga sudah selesai teman-teman. Agak tinggi juga dibuatkan temboknya. Paretnya ini sebelah kiri. Nah, dan itu mereka lagi melakukan pekerjaan jalan. Semoga ya lancar semuanya dan cepat selesai, rampung, dan tentunya utamakan keselamatan. Nah, ini dia. Ini yang sudah selesai seperti ini teman-teman. Ya, ini sudah selesai. Dan di sepanjang jalan ini nanti kita akan melihat monyet teman-teman, karena memang mereka mencari makanan ke pinggir-pinggir jalan. Mana tahu ada pengunjung ataupun orang yang lewat gitu kan, melempar-lemparkan makanannya, makanya nanti banyak monyet di sini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Dapat kita lihat di sini, wah sudah luas guys. Jadi sudah bisa agak ngebut sedikit gitulah, karena yang selama ini membuat macet itu kan banyak mobil-mobil besar, mobil-mobil tangki ataupun mobil-mobil yang bermuatan berat. Mereka tidak bisa ngebut, dan kendaraan itu di belakang pelan-pelan teman-teman gitu. Jadi mengikut hingga terjadilah kemacetan dan terjadilah sungsang. Seperti itulah kalau bahasanya di sini teman-teman. Sungsang itu macet gitu kan. Kita mengambil jalur kanan dan menyalip gitu dan memotong gitu ya. Nah, dan ini kita sudah sampai di Simpang Dahulu ataupun pemandian air panas Raja Pernah Dahulu ya kan, Semangat Gunung. Ini dia ke kiri ya guys ya, ataupun orang sering menyebutnya Pariban gitu lah, itulah yang terkenal sekarang. Dan aku perginya sendiri teman-teman, dan tentunya dengan perjalanan santai. Di sini kita masih bisa menikmati udara sejuk, ya kan. Nanti kalau udah mulai sampai di daerah Sembahe itu sudah mulai panas. Nanti itu sudah mulai terasa panas ya weh. Apalagi aku yang dari daerah dingin, dari daerah Brastagi, pasti nanti merasa kepanasan dan sakit kepala aku guys.
Dan kita sudah hampir sampai di pabrik Aqua dan juga di penatapan, teman-teman. Semoga segera selesai ya nanti pekerjaan jalannya. Dan tentunya semangat untuk kalian yang mengerjakan pekerjaan jalan ini, karena nah ini dia, ini lagi buat parit juga di sebelah kiri ini, teman-teman. Karena pekerjaan kalian itu ya sangat mulia lah menurutku, karena kalian membangun fasilitas negara yang dilalui oleh banyak orang, dan ya kalian, kita nggak tahu siapa aja yang lewat di sini kan gitu, siapa aja yang menggunakan jalannya gitu. Kalian walaupun ya memang kalian betul digaji dan itu memang kerjaan kalian dan tanggung jawab kalian, tapi tentunya kalian mendapatkan pahala semua, guys, ya kan? Nah ini dia, kita sudah sampai di pabrik Aqua. Pabrik Aqua yang ada di Dolu Pasar. Dan kita sudah hampir sampai di penatapan, guys, penatapan. Nah, dan di mulai penatapan ini udah mulai kabut ya, teman-teman. Udah mulai ada kabutnya sedikit. Video ini nanti sampai Medan kuat ini, teman-teman. Nggak ada kita edit, nggak ada kita skip. Jadi kayak gini yang kita rekam, kayak gini juga yang kita upload. Dan kita memasuki daerah Kabupaten Deli Serdang dan akan meninggalkan Kabupaten Karo. Jadi itu tadi apanya, teman-teman? Itu tadi pamfletnya ataupun tugunya ataupun batasnya. Pas sekali di simpang Sikulikap, air terjun Sikulikap yang sebelah kanan. Jadi ini nggak Kabupaten Karo lagi ya, teman-teman. Ini udah nggak Kabupaten Karo, ini sudah memasuki Kabupaten Deli Serdang. Oke, dan aku akan mencoba mematikan kendaraanku karena memang aku seperti yang aku katakan tadi, teman-teman, aku perjalanan santai aja ini. Jadi kita matikan aja kendaraan kita biar ya pelan-pelan dia ke bawah ya kan. Karena memang tidak ada juga yang mau perlu dikejar. Aku ke Medan ini pun ya cuman sekedar liburan aja dan tentunya main-main aja, nggak ada yang perlu dikejar atau kepentingan-kepentingan yang sangat perlu gitu. Jadi ya makanya biar kita matikan aja dan juga biar kalian bisa melihat pelan-pelan bagaimanakah perjalanan dari dari Brastagi tadi, teman-teman. Dari Brastagi tadi ke Medan, jadi kita pelan-pelan saja seperti ini. Dan kalau mobil-mobil yang lewat-lewat ini, teman-teman, ini sudah rutinitas biasanya. Itu banyak sekali dari mobil sayur kan, makanya aku bilang rutinitas biasanya. Mereka udah biasa itu lewat sini tuh, setiap hari mungkin. Karena dia membawa sayur mayur seperti mobil L300 tadi, teman-teman ya, Mitsubishi L300 tadi. Jadi kalau mulai dari tempat yang aku matikan tadi, teman-teman, kendaraan kita tadi, ini nanti bisa sampai di Sembahe ini, teman-teman. Itulah saking jauhnya turunannya ini, karena ini memang pegunungan semua. Mantap juga mobil itu, guys.
Jadi tadi kebetulan ada sepasang kekasih naik CBR kalau nggak salah itu ya, CB 150R. Aku jadi teringat lagi sama masa lalu teman-teman. Di peluknya tadi kekasihnya itu ya kan, nggak tahu lah dia masih pacaran atau udah suami istri, yang pasti masih muda gitu lah ya kan. Aku ingat lagi tiba-tiba, nggak apa-apa lah nostalgia sedikit ya kan. Kalau hanya sekedar mengingat nggak apa-apa ya kan, karena beda ingat beda rindu. Kalau cuma sekedar ingat ya semuanya kita manusia mengingat masa lalu kan gitu, tapi bukan berarti rindu ya kan, karena memang kita diciptakan Tuhan itu memiliki ingatan, kecuali kita sudah lupa ingatan gitu. Makanya banyak orang-orang kan yang bertanya bagaimana cara melupakan mantan bagaimana cara melupakan masa lalu katanya, tips dan trik dan katanya nggak bakal bisa lupa sampai kapanpun, sampai mati ya kan, karena lupa itu kan ingatan kita gitu, kita memiliki memori masa lalu gitu. Jadi nggak bakal bisa ingat. Jadi kalau dibilang bagaimana caranya supaya tidak merindukannya lagi, bagaimana supaya tidak menginginkannya lagi gitu kan, itu bisa. Tapi kalau tidak mengingatnya teman-teman, itu tidak bisa ya. Tidak bisa, karena pasti akan selalu ingat. Bagaimana ceritanya kita melupakan seseorang yang pernah jumpa dengan kita, apalagi seseorang yang pernah singgah di hati kita gitu kan gitu. Jadi nggak bakal bisa. Sama halnya kayak teman kecil kalian lah, pasti kalian akan ingat lagi sekali-sekali gitu. Jadi nggak yang bakal bisa lupa yang namanya masa lalu. Jadi ini bukan curhat guys ya. Nanti kalian bilang pula curhat aku ya kan, ini bukan curhat, hanya mau ngasih tahu ya kan. Mana tahu kalian ada juga yang seperti itu, ada nggak? Aku rasa adanya ini. Coba jawab jujur dulu. Mulai dari sini teman-teman, jalannya udah lebar kali guys, sudah luas kali ke kiri kanan. Nah, udah enak kali kita pun di tekong-tekongan ini, bisa kita ngebut-ngebut, bisa saling nyalip-nyalip. Bagus juga memang proyek yang ini teman-teman, dilebarkan dia samping kiri kanannya, jadi udah leluasa lah mobil. Jadi dulu memang yang buat masa itu banyak juga mobil-mobil yang besar, karena dia manuver ngambil gitu kan di tekongan nggak dapat dia, jadi harus di roundnya kali gitu. Itulah makanya nggak bisa lagi. Makanya udah diaspal, dilakukan pengaspalan dan pelebaran jalan. Ini kita sudah sampai di daerah Bandar Baru Sibolangit ya. Jadi ini Bandar Baru Kecamatan Sibolangit. Dan juga di sini udah banyak nanti mobil-mobil tangki-tangki air ya teman-teman. Jadi kalau kalian melihat nanti mobil-mobil tangki itu mengisi air yang akan dibawa ke Medan nantinya gitu. Itulah yang dijual ke daerah Medan. Itulah air-air yang kita minum ini teman-teman. Ini dia. Banyak sekali nanti mobil tangki air galon. Nah ini dia air galon isi ulang. Jadi dari sinilah semua itu teman-teman, dari sinilah semua itu, dari daerah Sibolangit, Bandar Baru sekitar. Makanya nanti banyak kali nanti mobil tangki yang bolak-balik ke Medan, Sibolangit, Bandar Baru, banyak sekali. Mereka mengantar selalu karena kan banyak juga langganannya. Makanya kalau air galon isi ulang di Medan itu yang memang kalau dari sinilah belinya teman-teman, pasti enak rasanya karena dia dingin sejuk gitu kan, karena dia dari mata air asli langsung. Terkecuali nanti ada dia galon air isi ulang yang mengambil airnya dari sumur sendiri gitu, atau sumur bor, itu pasti akan ada rasa airnya nggak enak gitu, atau membuat perut kembung ataupun mual gitu-gitu. Kayak aku lah, aku nggak tahan lagi aku minum air di kampungku teman-teman, serius. Aku bukan cakap apa namanya, cakap mengada-ngada gitu kan. Jadi kalau aku ke kampung itu teman-teman, selalunya udah aku beli air minum aku yang besar gitu, karena nggak tahan lagi perutku. Kalau masuk karonya kan geruduk katanya perut itu gitu, kayak nggak nyaman gitu di perut, karena udah terbiasa minum air di Brastagi, mata air. Jadi kalau air sumur gitu kan, walaupun dimasak dia
tetap dia terasa airnya. Ada air ini terasa dia teman-teman. Memang betul itu terasa airnya katanya, ada rasanya gitu. Karena sebetulnya memang kalau kita minum air itu nggak ada rasanya, hanya sekedar sejuk aja dia gitu di tenggorokan. Nah, dan ini kita sudah sampai di daerah Bandar Baru teman-teman. Dan jujur untuk kalian semuanya, siapa kalian yang sering singgah di sini tentunya ya kan, yang main-main gitu ya kan, atau ada nggak kalian yang udah langganan di sini? Setiap malam minggu kalian naik gitu, ada nggak? Jujur, coba jujur kalian ya. Coba kalian bayangkan, dari tempat yang pertama tadi aku matikan kendaraanku sampai sini masih hidup ini teman-teman, masih hidup dan nggak perlu masih jalan dan tidak perlu dihidupkan. Itulah dia Tangkim Jongnya turunan ini tadi guys. Jadi tadi aku hidupkan dulu sebentar ya teman-teman, karena memang kalau menyalip itu kan nggak bisa kita pelan-pelan, nanti payah nanti urusannya teman-teman. Waduh, minyakku udah mulai habis. Bagaimana ceritanya nih? Cukup nggak sampai pelan ini, cukup lain ya. Soalnya aku nggak mau mempost video ini. Kalau nanti aku ngisi minyak harus kumatikan ya kan. Sementara aku tidak ingin mematikan video ini sampai nanti di daerah Medan. Nggak mungkin juga aku merekam di SPBU, nanti meledak. Oke, cukup lah ini kayak Medan ini guys. Nah, dan ini kita di daerah Sibolangit ya teman-teman. Masih di daerah Sibolangit sekitar. Ini sebelah kiri kita Bumi Kemah yang ada di Sibolangit. Jadi kalau yang mau pramuka berkemah-kemah gitu kan biasanya di situ teman-teman. Aku juga ingat dulu waktu masih SMP, kami kemah di situ pramuka gitu ya kan, selama 3 hari. Dan itu seru, pengalaman yang sangat penting. Dan juga beda ya zaman sekarang dengan zaman dulu teman-teman kemahnya. Kalau kami dulu masih menggunakan kayu bakar, nggak tahu juga ya sekarang bagaimana gitu, ataukah masih sama juga menggunakan kayu bakar atau sudah menggunakan kompor gas. Karena kan dengan majunya zaman sekarang, orang-orang malas, ribet, dan menggunakan fasilitas yang ada. Kalau zamanku dulu, kami masih mencari kayu bakar. Sesampainya di lokasi, keliling hutan mencari kayu bakar untuk stok gitu. Dan masaknya menggunakan dangdang. Airnya juga ya ambil di situ, bukan membawa air galon gitu kan. Dari mana aja ambil, ada di kamar mandinya gitu kan. Ambil di kamar mandi yang bersih dan dimasak menggunakan dangdang. Masak nasinya juga seperti itu, menggunakan dangdang. Itu nostalgia aku zaman dulu ya. Kira-kira kelas 3 lah dulu aku
sudah ingat aku pernah ikut camping. Itu masih junior gitu, masih anak-anak lah. Yang kakak pembinanya yang ada yang SMA dan aku naksir gitu-gitulah. Namanya juga anak-anak kan, pantang nengok cantik sini, pantang nengok kakak pembina gitu, bagus apanya public speakingnya kan. Dan ini kita sudah sampai di Grand Hill teman-teman. Grand Hill di sebelah kanan kita ya. Ini pun sudah dilakukan juga perbaikan jalan. Jadi aku tadi sampai lupa ya ke fokus utama kita tadi. Padahal aku ingin memperlihatkan untuk kalian semuanya bagaimana sekarang kondisi jalannya ya kan. Tapi kan gak apa-apa lah, kalian lihat sendiri aja teman-teman. Ini udah lebar. Jadi memang pekerjaannya itu bagaimana ya, kelang-kelang gitu. Mungkin sebagian ada yang belum selesai paretnya, dikerjakan dulu. Dan ini udah dilakukan pelebaran teman-teman. Ini dia. Kita lihat di sini. Nah ini belum lagi sikit kan. Nah ini belum sikit gitu-gitu. Jadi ya kayaknya masih lagi proses pengerjaan gitulah. Entah belum ada aspalnya atau bagaimana kan, nggak tahu kita. Ini dia. Tapi nanti kayaknya bakalan dilakukan semuanya sih pengaspalannya, karena ini di sebelah kiri juga sudah dilakukan pembersihan ataupun perbaikan gitulah. Tinggal nempel aja nih pakai aspal, tinggal nempel, tinggal ditimbun aja menggunakan aspal curah panas. Ini udah lagi di aspal, sana tadi belum kan. Tapi udah sangat membantu lah ini teman-teman. Udah sangat membantu kali ini guys, karena bisa kita udah ini kan, ternyata lagi proses pengerjaan guys. Ini pun belum lagi sedikit kan. Tapi ada beratnya ada di sini. Berarti ini mungkin lagi proses pengerjaan. Ribet kali mobil busong itu. Padahal muatnya di sebelah kanan lebarnya. Kayak gitu memang kalau kampungan anak alay, terlalu berlebihan. Leson-leson. Ah ini ternyata lagi aspal teman-teman. Ini berarti masih di sini pengerjaannya. Mungkin nanti selanjutnya sebelah sini lagi kan. Terus ke atas tadi. Semangat untuk kalian semuanya para pekerja. Wah sudah enak kali nanti teman-teman. Sudah enak, banyak kali mobilnya. Berapa triliun ya guys ya, berapa miliar ya membutuhkan biaya ini aspal kayak gini guys ya. Dan pasti banyak kali ini, ya tengok itu berapa mobil tadi antri situ mobil yang membawa aspal. Nah ini dia sebelah kiri ini dilakukan lagi pelebaran juga, sudah dikorek. Berarti nanti udah mantap kali lah nanti jalan Medan Brastagi ini teman-teman ya. Nah ini lagi sudah dibersihkan, tinggal menimbun lagi saja ya kan. Nah ini sudah disemprot, dibersihkan abu-abunya dengan udara yang keras itu, gitu apa sih namanya itu? Aku nggak tahu kok nama-nama alat berat ini, apa namanya gitu. Mantap juga ini guys, alat baru ini guys. Beda banget dengan yang lain. Nah ini dilakukan pengerukan di sebelah kiri kita teman-teman. Kita tentunya lagi proses pengerjaan ya kan. Timbun dulu menggunakan pasir guys.
Semoga beberapa bulan lagi selesai lah ya, biar sudah aman kita melewati jalan Medan Brastagi ini. Karena memang dari dulunya sebetulnya sudah layak diperbaiki jalan Medan Brastagi ini, dilebarkan, diluaskan ke kiri kanan. Tetapi baru ini sempat mungkin atau bagaimana lah, baru sekarang dikerjakan. Oke, jadi akan kembalikan lagi kendaraan ini teman-teman, karena kita mau perjalanan santai seperti yang aku katakan tadi. Ingin menikmati perjalanan yang ada. Ini contohnya di sebelah kiri udah dilebarkan lagi, samping korek. Seperti inilah nanti jadinya teman-teman. Kalau seumpama sudah selesai semua, inilah dia contohnya. Kiri kanan udah luas teman-teman. Jadi sudah enak kita nanti bisa ngebut-ngebutan, bisa nyalip-nyalip. Kalau udah kayak gini jalannya nanti teman-teman, kurasa kalau perjalanan normal gitu ya sehari-harinya dari Medan ke Brastagi, kurasa nggak sampai 1 jam lagi, ya kan? Tapi kalau naik kereta ya. Kalau aku pribadi sih, kalau memang buru-buru gitu kan, ngebut-ngebut dari start dari Lauci lah aku bilang ya, karena kan Lauci itu masih Medan, itu Medan. Sampai nanti di Desa Tongkoh tadi gitu, awal aku mulai ngambil video ini 40 menit sampai itu teman-teman, 40 menit. Tapi itu udah kayak orang gila bawa kereta ya. Bagaimana ceritanya kayak orang gila ya kan, sedangkan orang gila nggak bisa bawa kereta. Intinya gitulah, ngebut-ngebutan gitu. Nah, dari di kanan-kanan kita ini juga dipotong-potong pohonnya teman-teman, karena memang nanti biar di aspal lagi gitu ya. Tapi sangat disayangkan sebetulnya merusak alam seperti ini, karena itulah yang membuat sejuk daerah sini. Tapi mau bagaimana lagi kan, dengan semakin majunya zaman, maka semua akan rusak pada waktunya gitu, karena pelebaran lahan, pengambilan lahan, pembangunan infrastruktur gitu-gitu. Jadi memang harus mau tidak mau, karena manusia semakin banyak dan juga semakin pesat meningkat gitu perkembangan manusia, karena berkembang biak itu adalah enak gitu ya kan. Berkembang biak ya kan, karena setiap manusia memang berkembang biak, apalagi yang udah merit kan gitu. Apalagi nih guys, kayaknya mobilnya rusak ini. Jadi kita harus hidupkan lagi kalau udah seperti ini, asalkan jangan tabrakan lah ya kan. Seperti ini yang sudah pelatih ini guys.
juga bercakap-cakap gitu karena ide itu orang buru-buru semua kan, maunya cepat, siap siaga dari tadi di mana mau buat pasirnya gitu-gitu. Ini tidak apa-apa lah, semua juga kita memiliki kesibukan kepentingan masing-masing ya teman-teman, jadi harus saling sabar memang. Nah ini kita sudah sampai di daerah Sibolangit. Ini masih ini Sibolangit kayaknya ya. Ini Sibolangit dan di Cendelaras. Ini dia di Cendelaras, kita sudah sampai. Apakah ada endorse Cendelaras? Kalau ada biar singgah aku makan dulu sebentar ya kan, karena aku nggak nyepuasa puasa ini. Misalnya aku singgah sebentar makan ya kan, nggak tahu ada. Biar gue promosikan di TikTokku dan di di YouTubeku ini. Kita review lengkap ya kan. Oh, sudah mulai melambat guys. Karena memang di sini tadi udah agak rata jalannya, nggak lagi turunan, tapi tidak apa-apa. Ini sudah mulai lagi turunan. Dan ini biasanya dibilang orang tekongan Cendelaras gitu kan. Sudah di daerah Cendelaras bilang orang udah tahunya, sudah paham Cendelaras Sibolangit gitulah, ataupun di Banjarbaru. Dan di sini sempit teman-teman. Kalau ini nggak bakal bisa dilebarkan sampai kapanpun kalau menurutku ya. Ya walaupun aku bukan jurusan arsitek, nggak bakal mungkin karena ini kayak mana ceritanya dikorek. Udah di situ tadi jalannya gitu. Jadi di atas ini jalan sama lahan-lahan juga nggak bakal bisa. Jadi ini memang nanti seperti ini aja, selalu sempit. Dan ini di atas sini kan hutan, jadi payah nih ngoreknya ini. Ada bukit gitu, ada gunung sedikit. Susah juga. Ini sering orang bilang tekongan Tirtanadi ya teman-teman. Kalau di sini ini udah tekongan Tirtanadi namanya. Ini dia tekongan Tirtanadi. Dan kemarin aku bertemu dengan orang yang sedikit stres di sana teman-teman. Bukan gila aku rasa itu. Pokoknya udah stres lah gitu. Udah bisa dibilang gila juga sih, tapi nyambung diajak bicara gitulah. Jalan dari kemarin ke sini, entah mana dia sekarang. Aku kalau kalau nampak juga mau jumpai dia ini. Mau jumpa lah di jalan lagi. Sini kita mulai ngebut lagi, walaupun masih kita matikan, tapi masih ngebut teman-teman. Seperti yang aku katakan tadi pas masih di atas, ini nanti sampai Sembahe ini. Ini kan kita sudah hampir sampai di Sembahe, teman-teman. Sembahe itu adalah pemandian alam gitu. Banyak sekali kita tengok pemandian alam. Daerah Sembahe.
Mana tahu di antara kalian banyak yang menonton video aku ini bukan anak yang tinggal di Sumatera Utara ataupun tinggal di daerah Medan gitu kan. Kalian kan tidak mengetahui. Jadi bus yang tujuannya Medan Brastagi ataupun Medan Kabanjahe teman-teman, ini dia ya, seperti ini busnya. Nanti ada Murni, Sutra, Sibaya, Makaro, Almasar, dan masih banyak lagi tentunya teman-teman. Dan ini mereka rata-rata itu ngetemnya di Simpang Pos. Nah ini kita bisa lihat teman-teman, jadi Medan Kabanjahe ya, ngetemnya di Simpang Pos. Akhirnya kita sampai juga di Sepahe ya. Sepahe, 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 Sepahe. Dan udah mulai panas guys, karena kita sudah memasuki daerah dataran rendah.
panjang guys ya. Aku rasa ini pengaspalan juga ini. Intinya pengerjaan jalan lah. Betul kan? Pengecoran terdadak.
dan akhirnya kita sampai juga di Pancur Batu teman-temanku semuanya. Dan yang syukurnya, yang terima kasihnya aku bilang ya kan, puji Tuhan lah, cuaca tidak panas teman-teman. Dapat kalian lihat di video ini, cuacanya tidak panas, jadi aku tidak terlalu merasa kepanasan. Bahkan sepertinya di daerah Medan hujan itu ya, Medan. Kita sudah sampai di Pancur Batu dan cuaca tidak terlalu panas terik, jadi aku tidak terlalu merasa kepanasan ya. Biasanya di daerah Pancur Batu ini aku udah merasa pening dan pusing karena lagi panasnya. Tapi ini tidak, bisa dikatakan cukup betah gitulah, agak betah. Karena kalau di Medan ini kalau cuacanya panas, kalau nggak salah ya, ini pun kalau nggak salah bisa sampai 36 derajat. Sementara kalau di Brastagi aku cuma 20 gitu. Bayangkanlah, itulah perbedaannya, separuh dia perbedaannya. Ingat dulu, kosong ulang. Kalau kali bilang itu udah berumur juga tadi, udah tua. Itulah kenapa ada istilah pensiun ya kan. Karena kalau udah tua kali, udah mulai pikun, udah mulai bingung. Ini kita sudah sampai di daerah Pancur Batu dan di daerah Simpang Tuntungan guys ya. Kalau di jalan ini kita harus pandai-pandai ya. Kayak aku tadi lah, mengambil jalur yang sebelah kiri, karena sebelah kanan kita padat seperti itu. Ini dia Simpang Tuntungan, ke kiri itu Simpang Tuntungan teman-teman ya. Juga pulang anak sekolah ya, mungkin karena bulan puasa ya kan. Ini SD atau SMP? Oh, ini SMK guys, sekolah menengah jurusan.
mukes di Brastagi di Medan ini tidak panas, lumayan-lumayan. Mungkin kurasa tahu dia ya, datang anak Brastagi pikirnya biar dia betah gitu, tahu dia datang mukes. Serius ini nggak panas ya, walaupun gerah gitu. Kalau gerah kan biasanya panas sekali, mataharinya pun terik menyengat. Ini enggak, hanya sekedar gerah aja. Kalau mengharapkan dingin atau sejuk ya nggak bakal mungkin ya kan, karena kan ini di Medan. Tapi nggak malah panas sekalipun itu udah suatu kenikmatan yang hakiki. Dan tentunya cukup sekian video aku kali ini teman-temanku. Sampai sini aja. Kalianlah yang dapat melihat berapa jam perjalanan dari Brastagi tadi, waktu yang ditempuh, yang dibutuhkan untuk menempuh hingga sampai di Medan ini. Seperti itulah kondisi jalan Medan Brastagi, dan seperti itulah kondisi lalu lintasnya di hari ini dan di jam yang aku sebutkan tadi. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, subscribe, share, dan tekan notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di saat aku live lagi. Terima kasih. Mujur, jua. Dadah. Tuhan memberkati kita semuanya.